Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyatakan status Gunung Anak Krakatau meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga terhitung pukul 6 Kamis pagi. Sekretaris Badan Geologi Antonius Ratdomo Purbo mengatakan peningkatan status ini didasarkan pada hasil pengamatan dan analisis data visual dan instrumental hingga 27 Desember 2018 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ia meminta masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung untuk tetap tenang. Masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Potensi bahaya dari aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini adalah lontaran material pijar, aliran lava dari pusat erupsi dan awan panas yang mengarah ke selatan. Sedangkan sebaran abu vulkanik tergantung dari arah dan kecepatan angin. Untuk rekomendasi, karena ini ada kenaikan status menjadi siaga, tentu saja kita tahu bahwa masyarakat itu tidak menempati Komplek Krakatau, tetapi masyarakat tidak diperbolehkan mendekati Gunung Krakatau sampai pada radius 5 km dari kawah. Yaitu pada prinsip masyarakat agar menyiapkan masker karena ini kan mulai ada abu-abu ya, abu tersebar kemana-mana tergantung anginnya. Abu itu sangat tergantung angin, tidak tergantung apa-apa lagi. Itu masker itu jadi penting. Jadi barangkali siapa yang akan mendekat ke sisi Banten ataupun sisi Lampung dan diperkirakan merasa ada abu, saya kira lebih baik memakai masker. Tentu saja kadang-kadang kita juga dihadapkan pada informasi yang kurang tepat, untuk informasi yang mungkin kurang bisa dipercaya, sebaiknya tetap berkoordinasi dengan BPBD. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah terhubung bersama kami koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di pos pemantauan Gunung Anak Krakatau, Serang, Banten. Albi, selamat sore. Albi, kalau kita amati seiring dengan perubahan status dari waspada ke siaga, ini ada potensi-potensi bahaya yang disampaikan tadi. Apa sebenarnya yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan kalau boleh tahu hingga sore ini status aktivitas anak Gunung Krakatau seperti apa, Albi? Ya, selamat sore Ferdi. Saat ini memang saya berada di pos pemantauan dari Gunung Anak Krakatau yang berada di kawasan Kabupaten Serang, tepatnya di kawasan Desa Cinangka, seperti itu. Dan saat ini memang kalau misalnya dilihat dari posisi saya berdiri menuju ke arah barat seperti itu, tuh terlihat sekilas ada Gunung Anak Krakatau seperti itu. Tetapi memang tidak terlihat mengeluarkan asap, hanya saja dari data yang dikeluarkan oleh Badan Geologi yang tadi siang melakukan konferensi pers kepada kami di sini, yaitu Rudi Swendar, yaitu Kepala Badan Geologi PVMBG Kementerian SD, mengatakan bahwa saat ini ada peningkatan status dari semula di level 2 atau waspada, kini sudah loncat ke level 3 ataupun siaga. Itu artinya memang ada peningkatan vulkanis dari Gunung Anak Krakatau ini, sehingga ada sejumlah himbauan yang diberikan oleh PVMBG dan juga BMKG kepada masyarakat yang memang beraktivitas di wilayah perairan Selat Sunda khususnya. Dari semula titik aman ataupun jangkauan sekitar 2 km dari pusat kawah menjadi salah satu titik rawan, kini diperluas lagi menjadi diameter 5 km sehingga para aktivitas nelayan ataupun transportasi laut yang melewati kawasan Selat Sunda yang juga dekat dengan kawasan Gunung Krakatau ini diharapkan untuk waspada dan juga mencari jalur alternatif lain. Sedangkan untuk para penduduk ataupun masyarakat yang berada di daratan juga diimbau untuk menjauhi setidaknya 500 meter sampai dengan 1 km dari bibir pantai karena memang ada dua ancaman yang mungkin saja bisa terjadi meskipun masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan juga mengikuti arahan dari pihak-pihak terkait seperti dari BMKG, PVMBG dan juga tim BNPB yang memang ada di kawasan Banten dan juga Lampung seperti itu. Nah, untuk dua ancaman bencana ini antara lain adalah letusan dari gunung api tersebut karena memang dikhawatirkan akan memunculkan beberapa lava pijar dan juga material-material vulkanis yang juga bisa saja sampai ke daratan meskipun jaraknya sekitar 42 km dan memang sampai saat ini masih terus dipantau perkembangannya seperti apa. Dan yang kedua adalah indikasi terjadinya kembali longsoran seperti yang terjadi pada tanggal 22 Desember lalu yang mengakibatkan tsunami menerjang kawasan pantai barat Banten dan juga
selatan Lampung seperti itu. Dua hal inilah yang harus diwaspadai sehingga masyarakat juga tetap diimbau untuk menjauhi kawasan perairan atau tepi pantai sekitar 500 meter sampai dengan 1 km. Di samping itu, bahaya yang lainnya ini adalah bahaya yang cukup minor, yaitu abu vulkanis. Walaupun memang secara alam, abu vulkanis ini turut membantu untuk menyuburkan tanah, tetapi jika terhirup oleh manusia, partikel-partikel kasar ini juga bisa mengganggu pernafasan dan juga mengganggu kesehatan seperti itu. Jadi diharapkan masyarakat yang memang tinggal di kawasan daratan, baik itu di Banten ataupun di kawasan pesisir pantai Lampung, untuk menggunakan masker mereka. Karena kemarin pada tanggal 26 Desember 2018, hujan abu terjadi di beberapa wilayah seperti di kawasan Serang dan juga Cilegon dengan ketebalan sekitar 1 mm. Tapi menurut keterangan dari BMKG, intensitas hujan di kawasan Banten ini cukup tinggi, yaitu antara sedang sampai lebat, dan itu cukup untuk membantu mengikis daripada abu vulkanik yang terbang menuju ke arah daratan dan juga yang sudah menempel baik itu di kendaraan ataupun di atap-atap rumah seperti itu. Dan hal-hal tersebutlah yang memang sampai saat ini masih akan terus dipelajari. Di dalam sini ada alat seismograf untuk memantau gempa tremor yang memang sering terjadi di wilayah perairan, dan juga dalam kurun waktu 1 menit ini bisa terjadi paling sering 14 kali dentuman atau sekitar 5 kali per 5 detik setiap menitnya. Karena memang sampai sekarang pun saya masih mendengar suara dentuman-dentuman dari arah Gunung Anak Rakatau sendiri yang memang semakin aktif setiap hari. Begitu, Ferdi. Baik, terima kasih Albi Pratama dari Serang, Banten. Tetap berhati-hati.